Hai semuanya, selamat datang di episode Kidung Misteri. Di cerita kali ini, gue akan membawakan kisah dari salah satu teman gue yang tidak ingin disebutkan namanya. Tapi pada cerita kali ini, kita sebut saja namanya Tasya. Seperti biasa, sebelum dengerin cerita ini, kalian bisa mencari posisi ternyaman dan juga jangan lupa untuk siapin sesajen kalian masing-masing. Udah siap ya? Kalau gitu, kita langsung aja mulai ceritanya. Perkenalkan, namaku Natasha. Aku biasa dipanggil Tasya. Aku ingin cerita tentang bagaimana rasanya pernah tinggal di rumah berhantu. Kejadiannya sekitar tahun 2010. Saat itu, aku masih kuliah semester akhir. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Papaku bekerja di sebuah perusahaan BUMN. Karena jabatan yang beliau miliki, beliau mendapat rumah dinas yang akhirnya aku dan keluargaku tempati sejak aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Di pertengahan tahun 2010, papaku meninggal dunia. Setelah beliau meninggal, otomatis kami harus meninggalkan rumah dinas tersebut karena rumah dinas itu akan ditempati oleh orang yang menggantikan posisi papaku. Jujur saja, ada perasaan sedih saat harus meninggalkan rumah itu. Tapi mau bagaimana lagi? Rumah itu memang bukan hak kami. Mau nggak mau, kami harus mencari rumah yang baru. Jujur saja, mencari rumah di daerah Jakarta bukanlah hal yang mudah. Apalagi kami, yaitu aku, mama, dan adikku, yang hanya diberi waktu 3 bulan untuk mencari rumah baru dan harus segera pindah dari rumah dinas tersebut. Sementara kakakku, semenjak menikah 2 tahun yang lalu, dia tinggal di rumah mertuanya. Sore itu, entah sudah berapa rumah yang kami datangi dari pagi, namun belum ada yang srek di hati kami. Kami pulang ke rumah dengan perasaan capek dan langsung merebahkan badan kami di sofa. Namun tiba-tiba, Biati, asisten rumah tangga yang sudah bekerja sejak aku masih kecil, berkata kepada Mama, "Bu, sudah lihat rumah yang di dekat lampu merah? Katanya rumah itu dijual loh." "Lampu merah mana, Bi?" "Yang di perempatan depan," tanya Mama. "Iya, Bu. Rumahnya yang di sebelah tukang pulsa." Mama terdiam sejenak, lalu bertanya lagi kepada Biati, "Bibi tahu dari mana kalau rumah itu dijual?" "Saya tahu dari Bi Enoh, teman sekampung saya yang kerja di komplek dekat perempatan situ, Bu. Tadi pagi sewaktu ke pasar, saya ketemu Bi Enoh. Terus saya cerita kalau ibu harus pindah, karena rumah ini mau ditempatin sama orang yang gantiin bapak. Ya terus Bi Enoh tanya, sudah dapat rumahnya? Ya saya bilang belum, Bu. Terus dia bilang, coba tanya ke ibu, di dekat lampu merah situ ada yang jual rumah. Kebetulan yang punya rumah kenalan majikannya Bi Enoh, dan Bi Enoh katanya mau mintain kontaknya ke majikannya, Bu," cerita Biati. "Ya udah boleh, Bi. Mintain aja kontaknya. Siapa tahu harga dan suasananya cocok. Dekat juga kan dari sini. Kasihan Tasya dan Adit kalau mereka harus pindah sekolah karena kita pindah rumah yang jauh dari sini." Tidak lama kemudian, Biati memberikan nomor kontak ke Mama. Mama pun langsung menghubungi nomor tersebut. Adalah Pak Pandu, pemilik dari rumah itu. Setelah berbincang beberapa menit, akhirnya disepakati kalau besok Mama akan bertemu Pak Pandu di rumah tersebut. Kebetulan besok masih hari Minggu, jadi aku dan adikku bisa ikut juga sekalian melihat-lihat rumah tersebut. Besoknya kami sudah berada di rumah itu bersama Pak Pandu dan istrinya, yaitu Bu Sinta. Kesan pertama yang aku lihat dari rumah itu ya not bad lah. Walaupun agak menjorok ke dalam, tapi rumah itu sangat besar. Ya, rumahnya memang tidak benar-benar ada di pinggir jalan raya,
tapi agak masuk ke dalam. Namun jalan tersebut memang hanya untuk akses ke rumahku. Kalau digambarkan kira-kira seperti inilah denahnya. Rumah tersebut diapit oleh toko pulsa dan sebuah warung kelontong. Sementara di sebelahnya ada sebuah kebun besar yang sepertinya tidak terurus. Karena tampak sangat besar, seperti tidak pernah ditebang. Rumah itu terdiri dari 2 lantai, dengan 5 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Garasinya pun juga luas, bisa menampung sampai 3 mobil dan cocok sekali dengan keluargaku. Apalagi setauku, Kak Gisel dan suaminya berencana untuk tinggal di rumah kami, agar Mama tidak merasa sepi. Pasti mereka juga akan membawa Kania, keponakanku yang masih berusia 1 tahun. Pasti rumah akan terasa ramai sekali. Kesedihan Mama karena ditinggal Papa selama-lamanya pasti akan hilang. Gimana Tasya? Kamu suka nggak sama rumah ini? Kata Mama tiba-tiba. Iya, aku suka, Mah. Bagus rumahnya. Kalau kamu, Dit, gimana? Tanya Mama ke adikku. Kalau aku ikut Mama sama Kak Tasya aja deh, jawab Adit. Tapi agak heran sih sama Adit. Biasanya anak ini selalu ceria. Tapi kenapa aku lihat dia dari tadi diam saja ya? Oke, Pak. Anak-anak saya suka sama rumah ini. Saya pribadi juga cocok. Kira-kira harganya berapa ya, Pak? Tanya Mamaku kepada Pak Pandu. Pak Pandu lalu menyebutkan sebuah nominal harga. Sebuah harga yang menurut aku dan Mama sangat murah. Karena nilainya hampir setengah dari nilai pasaran. Tentu saja aku dan ibuku senang karena mendapatkan rumah dengan harga yang bagus dan murah. Namun, tidak dengan Adit. Pak, kalau boleh tahu, kenapa harganya bisa murah begini ya, Pak? Ada sesuatu, Pak? Adit tiba-tiba menyela pembicaraan. Dit, kenapa nanya kayak gitu? Gak sopan kamu, Dit. Bentak Mama ke Adit. Adit kemudian hanya tertunduk. Gak apa-apa, Bu. Namanya juga anak-anak. Kenapa rumah ini dijual murah? Karena keluarga kami sedang tertimpa masalah. Sayang sekali usaha saya bangkrut dan menimbulkan hutang yang besar. Maka jalan satu-satunya untuk melunasi hutang tersebut ya dengan menjual rumah ini. Tentunya dengan harga yang miring agar cepat terjual, jawab Pak Pandu dengan tersenyum. Aku yang awalnya agak setuju dengan perkataan Adit, setelah mendengar penjelasan Pak Pandu, langsung berkata dalam hati, ya masuk akal. Orang yang sedang butuh uang pasti akan menjual hartanya dengan harga murah. Setelah nilai disetujui, kami pun pulang. Sementara besok Mama akan bertemu lagi dengan Pak Pandu untuk mengurus pembayaran dan surat-surat rumah tersebut. 2 minggu kemudian, tepatnya di hari Sabtu, kami pun pindah. Sebelum pergi, aku terdiam di depan rumah lamaku. Aku memandangi rumah tersebut sembari mengingat-ingat kenangan yang sudah kami lalui di rumah itu, khususnya kenangan bersama Papa. Kak, menurut lu rumah yang baru aneh gak sih? Adit tiba-tiba membuyarkan lamunanku. Aneh kenapa sih, Dek? Masalah harga. Kan Pak Pandu udah bilang kalau mereka lagi butuh duit. Makanya mereka jual rumah itu dengan harga murah. Bukan itu, Kak. Tapi yaudahlah. Yaudah yuk, kita berangkat, Kak. Mama udah nunggu di mobil, kata Adit seraya meninggalkanku. Aku terdiam, memikirkan apa yang barusan Adit katakan. Aku tahu di antara kami semua, hanya Adit yang paling peka di keluarga kami. Peka akan keberadaan makhluk tak kasat mata maksudnya. Tapi, apa iya dia ada melihat sesuatu? Malam pertama di rumah baru aku lalui dengan wajar. Tidak ada hal yang aneh. Pagi itu aku bangun dengan suasana yang segar. Aku membantu Mama dan Biyati membereskan rumah. Kebetulan nanti siang Kak Gisel akan mulai tinggal di sini. Udah gak sabar aku mau ketemu Kania.
Adit mana, Tas? Masih tidur? Kata Mama kepadaku. Kayaknya gitu, Mah. Dari tadi nggak kelihatan soalnya. Tuh anak. Udah tahu barang masih berantakan, bukannya bantuin, malah asik tidur. Coba kamu bangunin, Tas. Bilang aja mau minta bantuin beresin barang. Aku lalu berjalan menuju ke lantai atas. Kamar Adit ada di lantai atas, persis di sebelah kamarku. Di bawah ada 2 kamar, satu kamar Mama dan satu lagi akan diisi oleh Kak Gisel dan suaminya. Sementara satu kamar tersisa di lantai atas akan dipakai untuk menyimpan barang-barang yang tidak terpakai. Dek, bangun dek. Mama minta bantuin beresin barang di bawah. Kamu udah tahu kita baru pindahan bukan dibantuin, malah asik tidur. Kataku sambil mengguncang-guncang tubuh Adit. Iya kak, aku baru tidur subuh kak. Aku gak bisa tidur semalam. Adit bangun sambil mengucek-ucek matanya. Terlihat jelas matanya masih mengantuk. Kamu begadang terus sih, biasaan deh. Kataku sambil menyalakan Adit. Enggak kak, kemarin sekitar jam 12 aku udah mau tidur. Tapi aku dengar suara gitu kak. Suara cewek teriak minta tolong. Aku pikir Mama yang teriak. Aku refleks langsung lari ke bawah. Tapi di bawah gak ada siapa-siapa. Anehnya, pas aku di kamar, suara itu kedengeran lagi. Ya, aku cuma bisa nutupin kuping pakai bantal kak. Tapi pas azan subuh, suara itu hilang. Makanya aku baru bisa tidur. Adit menjelaskan kepadaku panjang lebar. Perasaan kamu aja kali dek. Yaudah yuk ke bawah, kita bantuin Mama. Kasian Mama beresin barang cuma berdua sama Biati. Aku dan Adit lalu turun ke bawah, membantu Mama dan Biati membereskan barang. Sekitar jam 2 siang, Kak Gisel datang bersama Kania dan Mas Fandi. Tidak lupa mereka membawa mainan Kania juga. Hari itu pun kami lalui dengan membereskan rumah bersama-sama. Malamnya sekitar jam 12 malam, aku sudah bersiap untuk tidur. Namun, tiba-tiba aku mendengar suara mainan Kania berbunyi. Sayup-sayup terdengar dari ruang keluarga. Kak Gisel gimana sih? Masa udah jam segini Kania gak disuruh tidur? Batinku dalam hati. Aku pun berniat menuju ke ruang keluarga yang berada di lantai bawah. Begitu aku keluar kamar, bunyi mainan tersebut tiba-tiba berhenti. Mungkin Kania sudah selesai main, pikirku. Aku pun kemudian mengurungkan niat untuk ke bawah dan kembali ke kamar. Tidak lama setelah aku merebahkan badan, tiba-tiba suara mainan Kania berbunyi lagi. Kali ini jauh lebih keras dari bunyi sebelumnya. Aku pun langsung bergegas turun. Namun, seperti kejadian sebelumnya, ketika keluar kamar, bunyi mainan itu tiba-tiba berhenti. Sekujur tubuhku pun merinding hebat. Ingin rasanya aku mengetuk kamar Adit, namun mengingat bahwa dia semalam kurang tidur, aku tidak tega untuk membangunkannya. Aku lalu turun ke bawah. Aku penasaran, apakah Kania memang masih bermain di bawah atau aku hanya salah dengar. Sesampainya di bawah, ternyata ruangan tersebut gelap. Sepertinya Mama, Kak Gisel, Kania, dan Mas Fandi sudah tidur. Ya sudah, mungkin aku salah dengar, pikirku. Aku lalu kembali ke kamarku yang berada di lantai 2. Saat berada di tangga, tiba-tiba suara mainan Kania berbunyi bersamaan dari ruang keluarga. Sangat keras. Sayup-sayup, aku juga mendengar suara anak kecil yang tertawa riang, seperti sedang bermain mainan tersebut. Aku takut. Sekujur tubuhku tiba-tiba merinding. Aku langsung lari dan masuk ke kamar. Aku hanya bisa berdoa sambil menutup seluruh wajahku dengan selimut. Dan tidak berapa lama kemudian, suara tersebut berhenti. Tanpa sadar, aku pun tertidur.
Dek, kamu pernah dengar suara-suara aneh nggak di rumah? Tanyaku keesokan harinya. Iya kak, kenapa? Tanya Adit penasaran. Kakak semalam juga dengar suara, tapi suara anak kecil. Dan semalam juga mainan Kania berbunyi terus dari ruang keluarga. Dari awal memang aku udah ngerasa ada yang aneh kak. Saat pertama kita kesini, aku ngeliat cewek berlumuran darah berdiri di depan kamar mama. Tapi aku gak mungkin bilang karena aku lihat kakak dan mama sudah suka banget sama rumah ini. Jelas Adit lagi. Ya udah dek, kita jangan bilang ini ke mama ya. Kayaknya yang merasakan ini cuma kita aja. Kami pun sepakat untuk merahasiakan ini dari orang-orang rumah. Namun semakin lama gangguan itu semakin nyata. 2 minggu pertama kami pindah, aku selalu mendengar suara mainan Kania berbunyi setiap malam. Kadang ketika aku tidur, selimutku seperti ada yang menarik. Apalagi Adit. Dia sering melihat wanita yang berlumuran darah itu. Wanita tersebut selalu menampakkan diri di depan kamar mama dengan wajah yang menyedihkan. Seperti ada kesedihan yang begitu mendalam. Kemudian setelah sebulan tinggal di sana, gangguan itu semakin menjadi. Kali ini, Kak Gisel dan Mama mulai melihat gangguan tersebut. Seperti pada saat itu, tiba-tiba ada bercak darah di depan kamar Mama. Tadinya Mama pikir Kania terjatuh. Mungkin kepala atau apanya bocor, kemudian mengeluarkan darah yang banyak. Namun ternyata di antara kita tidak ada yang habis terjatuh. Bulan kedua, bercak darah itu makin sering muncul. Setiap dibersihkan, besokannya bercak darah tersebut muncul lagi. Letaknya pun selalu sama, di depan kamar Mama. Setiap malam, Kania juga selalu menangis. Seperti ketakutan karena melihat sesuatu. Lalu, di bulan ketiga, Mbak Gisel dan Mas Fandi memutuskan untuk kembali tinggal di rumah orang tua Mas Fandi. Mereka tidak tega melihat Kania selalu menangis setiap malam. Selain itu, Mas Fandi juga sering melihat penampakan laki-laki juga berlumuran darah. Bedanya, penampakan laki-laki tersebut selalu berpindah-pindah. Bulan keempat, giliran Biati yang mengundurkan diri. Aku sedih sekali karena Biati sudah menemani keluarga kami lebih dari 10 tahun. Alasan Biati berhenti kerja karena ingin pulang ke kampung untuk mengurus keluarganya. Pagi itu sebelum Biati pulang, aku menemuinya di kamar Biati yang letaknya di belakang, di dekat dapur. Bibi benar mau berhenti kerja dari sini? Tanyaku kepada Biati. Iya mbak, Bibi mau urusin keluarga di kampung. Benar Bi, karena mau urusin keluarga, bukan karena alasan lain kan? Tanyaku mendesak. Seketika raut wajah Biati berubah. Wajahnya bergidik ketakutan. Iya mbak, sebenarnya bukan karena itu sih mbak. Tapi sejak tinggal di sini, Bibi selalu diganggu mbak. Kayak kemarin waktu lagi cuci baju, Bibi ngelihat ada banyak lumuran darah di depan tempat jemur. Bibi sampai kaget mbak. Terus setiap malam Bibi dengar suara cewek minta tolong. Bibi udah gak sanggup lagi mbak. Maaf ya mbak, Bibi sebenarnya gak mau tinggalin ibu dan keluarga. Tapi Bibi takut mbak. Aku terdiam. Aku pun takut. Karena mulai hari ini, di rumah ini, hanya ada 3 orang di rumah. Mama, aku, dan Adit. Setelah Biati memutuskan untuk berhenti, aku pun tidur dengan Mama. Aku mulai tidak berani untuk tidur sendiri. Sementara Adit tidur di ruang keluarga. Di ruang keluarga sudah tidak terdengar suara mainan Kania, karena saat pindah, Kak Gisel membawa pulang semua mainan Kania. Siang itu, paket BBM ku habis. Ya, zaman dulu belum ada WhatsApp.
HP yang aku pakai waktu itu adalah BlackBerry. Biasanya aku membeli pulsa di temanku, tapi kali itu saldo temanku sudah habis. Jadi dengan amat terpaksa, aku berjalan ke depan untuk membeli pulsa di toko pulsa depan rumah. "Mbak, Mbak yang tinggal di rumah itu ya?" tanya tukang pulsa tersebut. "Iya Pak, kenapa Pak?" "Oh, nggak apa-apa Mbak," jawabnya. Entah kenapa aku merasa ada yang janggal. Aku lalu bertanya ke tukang pulsa tersebut, "Pak, Bapak udah lama buka toko pulsa di sini?" "Kalau toko pulsa sih sekitar 2 tahunan Mbak, tapi sebelumnya saya buka warung kelontong di sini. Sudah lebih dari 10 tahun lah Mbak," jawab si bapak penjual pulsa tersebut. "Kalau boleh tahu, di rumah itu ada apa ya Pak? Soalnya semenjak tinggal di situ, keluarga kami seperti diganggu Pak. Kadang ada penampakan, sampai ada bercak darah juga. Hampir setiap hari muncul Pak." Bapak itu memundurkan badannya sedikit, seperti ketakutan. Lalu beliau bilang, "Kalau ada uang lebih, sebaiknya pindah saja Mbak. Mbak bukan orang pertama yang diganggu. Semua yang tinggal di sini juga selalu diganggu Mbak." "Memang ada apa sih Pak?" Bapak itu melanjutkan ceritanya. "Dulu sekitar 6 tahun lalu, di rumah ini tinggal seorang dokter bersama dengan istri dan anaknya yang masih berumur sekitar 1 tahun Mbak. Malam itu ada 4 orang perampok yang masuk ke rumah tersebut dan membantai semua penghuni rumah. Istrinya dibunuh di depan kamar dan dokter tersebut dibunuh di ruang keluarga saat sedang bermain dengan anaknya. Sejak saat itu, rumahnya jadi angker. Pernah ada keluarga yang coba tinggal di sini, Mbak, tapi nggak lama. Kemudian rumah itu dijual ke banyak orang dan selalu nggak bertahan lama. Keluarga yang tinggal di sini selalu diganggu, Mbak," jelas bapak itu. Aku lalu pulang dan menceritakan cerita tersebut ke Mama dan Adit. "Nah kan, dari awal aku tuh udah curiga, kenapa rumah ini dijual murah," gerutu Adit. Sudah, biar Mama telepon Pak Pandu," kata Mama. Mama lalu mencoba menghubungi Pak Pandu, namun nomor Pak Pandu sudah tidak aktif. Hari-hari berikutnya, penampakan tersebut selalu muncul setiap hari. Dan kami tetap bertahan selama 6 bulan berikutnya di rumah tersebut. Kenapa selama itu kami bertahan? Karena mencari rumah di Jakarta tidak mudah. Apalagi tabungan keluarga kami sudah terkuras untuk membeli rumah tersebut. Setelah itu kami akhirnya pindah ke daerah Jakarta Barat sampai dengan hari ini. Rumah itu kami jual dengan harga yang tentunya lebih murah dari harga beli kami. Karena kami sudah tidak tahan lagi dengan gangguan yang kami alami di rumah itu. Pembeli rumah setelah kami pun tidak ada yang bertahan lama. Setelah itu, aku tidak pernah mendengar lagi bagaimana kabar